Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasabas Tambuk M1B1 19103, kelas Ilmu Lingkungan C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Masalah Lingkungan Hidup. A. Efek rumah kaca dan pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Ancaman lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan kita adalah adanya gas-gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas di permukaan akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan bertahan, tidak dapat lepas kembali ke atmosfer. Di sini juga terdapat gambar the greenhouse effect atau efek rumah kaca. 2. Pemanasan global atau global warming. Menurut United National Farmers Convention on Climate Change atau UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan yang dilakukan dan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa efek lain dari perubahan iklim. 1. Meningkatnya suhu bumi. 2. Terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. 3. Banyak curah hujan dan terjadi kekeringan di mana-mana. 4. Kenaikan permukaan air laut. 5. Berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. B. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Di sini juga terdapat gambar penipisan lapisan ozon, bahwa lapisan ozonnya semakin menipis karena dipengaruhi oleh aktivitas manusia. 3. Curah hujan atau hujan asam. Hujan asam dengan istilah uang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrat dan asam sulfik baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Asam hujan dapat menyebabkan rusaknya hutan, mengkaratkan logam, merusak berbagai bangunan dari marmer, tegel, dan beton pada umumnya. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Ini gambar kerusakan hutan tropis ya. Di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa 1. Pembangunan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kedua, penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Ketiga, penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan. Keempat, pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kerusakan hutan bakau. Di sini juga terdapat gambar hutan bakau yang masih utuh ya. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di sepanjang daerah pantai atau di sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
Fungsi hutan bakau yaitu: 1. Hutan bakau merupakan sumber daya yang baik dalam hal penyedia tempat tinggal bagi binatang air seperti ikan, udang, dan penyedia kayu atau pemanfaatan daun bakau bagi binatang ternak. Kedua, selama proses pembusukan, hutan bakau juga menjadi sumber makanan utama moluska, kepiting, cacing, dan binatang-binatang lainnya. Ketiga, sebagai pelindung dan stabilisator garis pantai dan bahaya abrasi. Keempat, sebagai pengikat lumpur dan pembentukan lahan. Kelima, sebagai lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia seperti pemancingan atau tempat wisata lainnya. Keenam, buah dan daun beberapa tumbuhan bakau dapat dimanfaatkan oleh nelayan sebagai makanan mereka. Ketujuh, tanaman mangrove juga merupakan sebagai penghasil madu meskipun belum dimanfaatkan secara optimal. Penurunan kualitas sumber daya alam. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam disebabkan oleh atau terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Pencemaran lingkungan. Ini juga terdapat gambar tentang pencemaran lingkungan, bahwa lingkungan kita saat ini sudah tercemar disebabkan oleh limbah plastik atau sampah-sampah plastik, bahwa tanah dan air tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya lainnya. Sementara udara tercemar oleh gas dan berbagai hasil aktivitas manusia. Akibat dari pencemaran ini adalah sumber daya alam menjadi merosot, yang juga akan menyebabkan kemerosotan kualitas hidup manusia pada akhirnya. Kemudian musnahnya spesies. Pada saat ini akibat dari perusakan hutan itu telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 12 spesies burung, 63 jenis mamalia, 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan telah punah diantaranya adalah harimau Jawa dan harimau Bali. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.